Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Suhail, an Abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Muttafaqun alaih. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim, menerangkan ada 3 sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apabila Ramadan ini telah datang, maka semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibukanya pintu surga ini, bagaimana kita bisa mensikapi pembukaan pintu-pintu surga? Karena ibaratnya pintu-pintu itu dibuka apabila seseorang itu tidak mau masuk di dalam pintu-pintu tersebut, maka pembukaan pintu-pintu surga itu juga tidak mendapatkan faedah apapun. Sehingga para syarah atau para ulama memberikan penafsiran, ketika pintu surga ini dibuka, maka yang dimaksud adalah kasratu ta'at di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya memperbanyak ta'at di dalam bulan suci Ramadan adalah kita membaca Al-Quran, meningkatkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah puasa yang sesungguh-sungguhnya, qiyamul lail atau sholat tarawih, atau sedekah, atau ibadah-ibadah lain yang tentunya ketika dilakukan pada bulan suci Ramadan, maka ibadah itu akan mendapatkan ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ibadah ini dilakukan pada bulan suci Ramadan, baik itu membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat, sedekah, zakat, dan lain sebagainya, maka pahalanya akan dilipat gandakan lebih dari 70 kali lipat atau lebih dari itu semuanya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara isi dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya penutupan pintu-pintu neraka ini juga didasari apabila berawal dari diri kita masing-masing. Pintu ditutup pun kalau kita mau membuka akan terbuka. Maka yang dimaksud dengan pintu ditutup, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qillatul ma'asi lillahi rabbil alamin, yaitu bagaimana kita sedikit atau meminimalisir maasi atau maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau para ulama mengatakan pada bulan puasa ini apabila belum bisa melakukan kebaikan, maka tahanlah diri kita untuk menjauhi dari kemaksiatan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 adalah wasufidat syayatin. Ini para mufassirin atau para ulama memberikan penafsiran atau mensarai hadis ini adalah ketika bulan suci Ramadan datang, para setan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Belengguan ini adalah bukan berarti kita melihat loh, di mana-mana kok masih ada orang yang melakukan maksiat, belum mengikuti taat, bahkan ada yang tidak puasa tapi ikut berbuka. Nah ini kan lucu. Loh, katanya setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah begini. Ketika setan dalam 1 bulan penuh ini ibaratnya libur, tidak mengganggu manusia, yaitu yuwaswisu fis sudurin nas, tidak mengganggu atau memberikan bisikan-bisikan yang mendorong kepada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, karena
tujuan puasa adalah al-insak, menahan diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, ma'asi, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika timbul pada bulan Ramadan, maka perbuatan itu murni dari dorongan hawa nafsu orang-orang tersebut yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan ini pintu surga telah dibuka, pintu neraka telah ditutup, dan para setan telah dibelenggu dan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang istimewa. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan syahru umati. Ramadan itu adalah benar-benar bulannya umatku. Maka mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, memperbanyak ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita lewat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, yaitu Ramadan kemarin dengan Ramadan yang sekarang ternyata sama atau bahkan lebih jelek daripada Ramadan kemarin. Ini adalah sangat celaka. Sehingga ketika seseorang itu lebih jelek, kemarin baca Al-Quran hatam 30 juz 2 kali misalnya, tahun ini malah 1 kali. Nah, ini malah berarti orang ini penurunan dalam peningkatan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kesempatan yang istimewa ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan waktu istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita akan dilipat gandakan sebanyak itu. Bahkan nanti kita akan menemui satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mulai awal Ramadan ini, mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama puasa kita betul-betul puasa yang benar, yang diterima oleh Allah, yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dari itu, jamaah dan para pemirsa Lingkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kesempatan ketika telah lewat tidak akan kembali, begitu juga waktu ketika kita sudah melewatinya tidak akan kembali bisa kita arungi lagi. Maka dengan demikian, mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memohon ibadah pada bulan Ramadan ini benar-benar diberikan pertolongan, sehingga kita bisa qiyamul lail atau man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan atau bangun malam atau qiyamul lail, mendirikan sholat, entah sholat apa saja, yang penting sholat pada qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita yang telah lewat, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun-tahun yang telah silam. Jamaah dan para pemirsa Lingkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.